Kita lanjut lagi. This meeting is being recorded. Nah, ini nih. Ini industri obat tradisional yang tadi saya jelaskan. Jadi ini yang paling banyak di Bali biasanya. Dia dasar hukumnya Permenkes RI nomor 6 tahun 2012 tentang industri usaha obat tradisional. IoT ini artinya industri obat tradisional. IEBA inilah industri ekstrak bahan alam. Kalau UKOT ini adalah usaha kecil obat tradisional. Kalau UMOT inilah usaha mikro obat tradisional. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak perbedaannya ini apa? 1, 2, 3 ini. Nah, sebelum kita lanjut nih, yang mengeluarkan BINPAR tetap ya, industri obat tradisional atau IEBA ini, sedangkan UKOT ini provinsi, kalau UMOT ini kabupaten. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari IoT, UKOT, sama UMOT? Ada yang tahu nggak? Perbedaannya di mana? Ada yang tahu nggak di mana perbedaannya? Ada yang tahu nggak perbedaannya di mana? Izin jawab, Bapak. Oke, silakan. Saya NIM 004, kalau IoT, izin IoT Ya. penanggung jawabnya apoteker. Kalau izin UKOT penanggung jawabnya bisa tenaga teknis kefarmasian. Kalau UMOT tidak ada kualifikasi khusus. Oke, saya simpan dulu. Ada punya pendapat yang berbeda nggak? Beda di mana? Boleh saya tambahkan, Bapak? Oke, silakan. Kalau IoT, Ya. produknya berbentuk sediaan obat tradisional. Kalau UKOT, semua produknya berbentuk sediaan OT kecuali tablet dan effervescent. Kalau UMOT, sediaan produknya ada param, pilih, cairan obat luar, atau rajangan. Oke. Produknya ya. Oke. Terima kasih atas masukannya. Ya oke, jadi sudah benar semua ya. Di sini saya akan jelaskan di slide berikutnya. Ini. Kalau UKOT ini dia usaha kecil obat tradisional itu dia itu tidak boleh membentuk tablet effervescent, supo sama kapsul lunak. Dia nggak boleh pakai kapsul dia. Tapi kalau yang izin IoT ini boleh. Nah, itu bedanya. Sedangkan UMOT lebih rendah lagi dia. Dia hanya boleh membuat param, tapel, pilih, cairan obat luar, dan rajangan. Jadi lebih banyak ke penggunaan obat luar dia. Oke, sampai sana paham nggak? Bedanya di mana? Paham, Pak. Oke. Kalau IoT ini semuanya bisa ya. Termasuk aerosol. Yang penting udah punya lab dia. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai ini? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Dari saya tidak, Bapak. Tidak, oke. Lanjut ya. Nah, ini, nggak kelihatan ya. Sebentar, lihat kebesaran sepertinya. Nah, bisa dilihat di sini? Di sini ada namanya izin usaha industri. Yang tadi saya jelaskan, ini paling tidak punya 3 apoteker ya. Jadi apotekerlah sebagai pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Minimal 3. Kalau ini nanti mungkin di pertemuan selanjutnya, kalau IoT cukup 1 aja.
Kalau UKOT sama UKOT tuh SLRTTK atau Asen Apoteker. Kalau kalian nanti S1 tamat mungkin ini. Di UKOT bisa sebagai penanggung jawab ya. Atau UMOT. Ini yang bisa di kalian tamat S1. Sedangkan UMOT ini udah sama kayak UKOT ya, Asisten Apoteker. Tapi kalau saya kurang tahu nih, kalau tenaga kesehatan tradisional jamu tuh seperti apa, saya kurang tahu ini. Ini saya kurang tahu, atau ini. Biasanya yang paling banyak sih ini, paling gampang dicari. Tenaga teknis kefarmasian. Ini beda, salah satu bedanya, apotekernya. Oke, ada pertanyaan lagi tentang IoT UKOT sama UMOT nih. UKOT itu usaha kecil obat tradisional, UMOT itu usaha mikro obat tradisional. UKOT yang mengeluarkan adalah Dinkes Provinsi, UMOT adalah Dinas Kesehatan Kabupaten, IoT inilah izin BINFAR, ini izin usaha industri ini juga BINFAR. Oke, ada pertanyaan enggak? Paham ya? Kalau paham, saya lanjut. Sekarang industri kosmetik. Ini dasar hukumnya Permenkes No 1175 tahun 2010 tentang izin produksi kosmetik. Di sini kalian bisa lihat ya, nanti izin produksi kosmetik itu ada tipe A, tipe B. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian memberikan masukan mengenai perbedaan tipe A dan tipe B ini? Ada yang bisa membantu menjelaskan nggak dari kata-kata saya ini? Industri kosmetik tipe A sama tipe B. Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Kalau golongan A, yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika. Kalau golongan B, izin produksi untuk industri kosmetik yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Sederhana ya. Oke, saya simpan ya. Ada punya pendapat berbeda nggak? Atau mau menambahkan mungkin? Saya tambahkan lagi sedikit, Pak. Oke, silakan. Kalau izin produksi industri kosmetika golongan A, syaratnya memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat, memiliki fasilitas laboratorium dan CPKB. Kalau yang golongan B, syaratnya memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat, dan mampu menerapkan higien sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB. Oke, saya simpan. Oke, udah tadi temannya menjawab ya. Kita punya tipe A, tipe B. Nanti mungkin yang untuk kalian bikin produk rumah tangga misalnya itu palingan contohnya kayak misalnya krim lotion. Nah, itu biasanya. Kalau tipe A ini kan yang susahnya adalah misalnya kalau produk-produk yang kayak aerosol yang disemprotkan, itu kan perlu alat yang canggih. Nah, alat canggih itu biasanya larinya ke tipe A dia. Tipe B ini hanya untuk teknologi sederhana. Misalnya kayak tadi saya jelaskan, kayak krim. Nah, ini kalau tipe A ini udah ada, dia punya lab sendiri dia. Punya minimal syaratnya punya lab. Kalau tipe B ini biasanya dalam produk rumah tangga dia biasanya, kalau kayak misalnya bikin sabun aromaterapi kayak gitu biasanya. Jadi alatnya yang kosmetik sederhana. Kalau tipe A itu sudah punya laboratorium sendiri dia. Kalau tipe B contohnya tadi ingat, biasanya yang banyak di Bali itu rata-rata tipe B dia. Untuk kosmetik misalnya untuk spa, sabun, sampo kayak gitu. Nah, ini tipe B rata-rata. Kalau tipe A ini sudah lebih tinggi dia.
Nah, untuk penanggung jawab tipe A ini biasanya apoteker ya, minimal 1, sedangkan tipe B adalah cukup tenaga asisten apoteker. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah apa bedanya industri kosmetik dengan industri obat tradisional? Ada yang tahu nggak? Bedanya di mana? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, silakan. Kalau industri kosmetik biasanya untuk kecantikan, kalau obat tradisional untuk mengurangi penyakit. Oke, tahu ya bedanya sekarang ya. Kosmetik itu biasanya bukan untuk pengobatan, tapi lebih ke estetika kecantikan. Sedangkan obat tradisional itu lebih ke apa namanya itu, ke untuk penyembuhan keluhan. Nanti kalau misalnya apakah boleh nggak industri obat tradisional bergabung dengan industri kosmetik? Boleh, asal dia punya lab bersama. Itu nanti syaratnya. Biasanya nanti ada yang mengajukan 2 izin. Jadi satu misalnya obat tradisional dan kosmetik. Jadi dia digabung dengan syarat dia harus punya laboratorium sendiri. Oke, sampai sana paham? Ada pertanyaan nggak mengenai kosmetik? Ada pertanyaan nggak? Oh, dari saya tidak. Belum, Pak. Belum ya? Saya lanjut ya. Oke, ini untuk produknya. Kosmetik itu berlaku 3 tahun ya. Jadi menurut Permenkes nomor 1176 tahun 2010 tentang notifikasi kosmetik, jadi kosmetik itu hanya berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi kalau kalian lihat di sini ini, kan ada kode notifikasi kosmetik, ini adalah kodenya dia. Ada angka 11 digit atau kadang ada yang 8 digit, tapi biasanya 11 digit. Jadi kalau saya lihat di sini, NX12345. Ini ada kodenya, artinya seperti ini. Kalau A itu produk Asia, masuk lokal ya, B itu Australia, Eropa, Afrika, Amerika. Nah, sedangkan ini bedanya 2 huruf, itu kan kode negara. Bisa dibaca di sini. Ya, ini ada 11, ini kode. Jadi kode-kode ini tuh ada artinya nih kalau kalian lihat di kosmetik itu. Jadi kalau nggak ada kosmetik, biasanya kalau kosmetika yang dijual itu wajib punya kode ini. Jadi kalau nggak punya kode ini biasanya ilegal ya. Nah, ini pun ada artinya dia, tanda-tanda ini. Inilah artinya. Oke, sampai sana paham nggak? Mengenai produk kosmetik. Paham, Bapak? Ya. Oke, sekarang regulasi obat. Jadi izin ada obat itu berlaku 5 tahun. Beda dengan kosmetik hanya 3 tahun ya. Kalau obat 5 tahun bedanya. Nah, dia tuh aturannya Permenkes RI nomor 1010 tahun 2008 tentang registrasi obat. Izin edar diberikan oleh Menteri, tapi dilimpahkan kepada Balai POM. Jadi Balai POM yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengeluarkan izin obat. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah yang berhak mengeluarkan izin obat adalah Kepala Badan POM. Nah, pengajuan registrasi obat dengan paten dapat dilakukan oleh bukan pemegang hak paten mulai 2 tahun sebelum berakhirnya pelindungan hak paten. Jadi kalau ada obat paten, udah pernah saya jelaskan tentang obat paten belum? Obat paten, obat generik bermerek, pernah saya jelaskan? Bedanya di mana? Udah pernah saya jelaskan? Bedanya generik bermerek sama generik obat paten pernah nggak saya jelaskan sebelumnya?
Atau ada yang tahu bedanya nggak obat paten sama obat generik bermerek? Ayo, ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. 009. Oke. Obat generik itu obat yang telah habis masa patennya sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu pembayaran hak paten. Sedangkan obat generik itu memiliki efektivitas yang sama dengan obat paten, namun harganya jauh lebih murah ketimbang obat generik, obat paten. Pak. Oke. Coba ada yang mau menambahkan nggak bedanya generik bermerek sama generik paten? Izin menambahkan Bapak 004. Oke, silakan. Kalau obat generik bermerek, obat generik yang dinamai sesuai dengan keinginan produsen farmasi yang memproduksinya. Contohnya obat antibiotik seperti amoxicillin. Kalau tadi pertanyaannya obat generik bermerek sama paten. Bermerek, obat paten, ya. Kalau misalnya obat paten, yaitu obat baru yang diproduksi serta dipasarkan oleh sebuah perusahaan farmasi yang sudah memiliki hak paten terhadap produksi obat tersebut. Hal tersebut dilakukan menurut serangkaian uji klinis yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan farmasi. Oke. Itu aja? Saya tambahkan lagi. Boleh kalau mau. Hak paten diketahui berlaku hingga 20 tahun. Dan saat masa hak paten tersebut habis, maka pihak perusahaan farmasi tidak dapat memperpanjangnya kembali. Oke. Begitu ya, Pak. Oke, saya pegang ya. Oke. Ada yang mau membantu menambahkan lagi satu aja? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Kalau obat paten itu harganya sangat mahal karena membutuhkan serangkaian penelitian, uji klinis, dan proses produksi yang panjang. Sedangkan obat generik bermerek itu harganya mahal karena membutuhkan biaya untuk promosi dan pemasaran obat, namun tidak lebih mahal daripada obat paten. Oke, itu aja. Itu aja. Suara saya masih dengar nggak? Halo? Masih, Pak. Oke. Oke. Nah, Bapak, saya terima masukan semua. Jadi, kalau kalian ditanya apa bedanya obat generik bermerek, paten. Kadang kan di masyarakat itu cuma tahu dua aja ya, obat paten sama obat generik. Kalau kalian tanya di masyarakat, oh ini paten Pak obatnya, ini obat generik Pak. Sebenarnya ada tiga ya, generik bermerek, paten. Nah, contohnya kayak gini. Pernah dengar Ponstan nggak? Pernah. Itu salah satu, itu salah satu contoh obat paten ya. Jadi obat paten itu dia punya hak 20 tahun untuk memproduksi obatnya dan tidak boleh diikuti oleh pabrik lain. Nah, setelah 20 tahun, masa patennya berakhir. Ketika masa patennya berakhir, baru boleh pabrik-pabrik lain itu mengikuti pembuatan obat ponsannya. Diberi dengan merek sesuai dengan nama pabriknya. Misalnya, Mevinal, pernah dengar? Pernah, Bapak. Oke, Mevinal. Oke. Nah, itu namanya generik bermerek. Kalau paten itu yang pertama kali diciptakan dan berlaku 20 tahun. Selama 20 tahun itu tidak boleh ada obat-obat lain yang jenisnya sama dengan obat tersebut. Setelah 20 tahun baru ada namanya itu produk atau generik bermerek. Kayak Mevinal, Venamin, Mevinter, atau enggak Lapistan yang isinya kandungannya sama dengan asam fenama. Kalau obat generik itulah isinya yang diproduksi oleh pemerintah.
Jadi misalnya konstan kandungannya apa? Asam fenamat. Nah, berarti dia asam fenamat generik, nggak ada merek lainnya dia. Kalau ada mereknya, itu namanya generik bermerek kayak Mevinal, Mevinter, Lapistan. Kalau patennya yang pertama kali konstan. Sampai sana paham bedanya? Paham, Bapak. Paham ya? Oke. Nah, kemudian kalau ingin membuat suatu atau mengajukan izin untuk obat yang habis masa berlakunya obat patennya itu bisa 2 tahun sebelum berakhirnya perlindungan hak paten. Hak paten ini biasanya kan 20 tahun nih. Jadi pas 18 tahun itu bisa dia mengajukan permohonan izin. Sedangkan izin edarnya itu berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tentang registrasi obat ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Saya lanjut ya. Nah, tadi kan saya bilang apoteker itu kalau di usaha industri saya pakai ada 3. Ini tugasnya masing-masing. Yang pertama ada namanya apoteker produksi. Jadi tugas dari apoteker produksi di pabrik-pabrik itu bisa kalian baca obat diproduksi dan disimpan sesuai dengan prosedur. Persetujuan penunjuk kerja yang terkait dengan produksi. Jadi dia itu mengawasi persetujuan penunjuk kerja terkait dengan produksi. Kemudian mengawasi atau memonitoring catatan produksi yang telah dievaluasi dan ditangani oleh kepala bagian produksi sebelum diserahkan kepada manajemen mutu. Pemeliharaan bangunan fasilitas sarana peralatan produksi. Sama ya Surya. Dan pelatihan awal dan pertemuan bagi personil produksi. Jadi apoteker produksi ini tugasnya adalah di bagian produksinya semua. Ini tugas-tugas bagian produksinya. Nanti misalnya kalau di UKI atau ujian apoteker tanya nih, siapakah yang mengawasi catatan produksi yang telah dievaluasi? Jawabannya lah apoteker produksi. Ini sering keluar nih di UKI biasanya, karena di ABC. Nah, kemudian ada namanya apoteker quality control atau pengawasan mutu. Bisa kalian lihat di sini. Dia menyetujui atau menolak bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk luar, dan produk jadi. Dia tugasnya menyetujui atau menolak. Itu mengawasi seluruh pengujian yang diperlukan telah dilaksanakan. Nah, juga pengawasan kan mengawasi, bisa dibaca nih, memberi persetujuan terhadap spesifikasi petunjuk kerja, pengambilan sampel, metode pengujian dan prosedur pengawasan mutu lain. Kemudian dia sampai sama dengan ada pemeliharaan bangunan fasilitas, tapi di bagian pengawasan mutu. Kalau produksi, di bagian produksinya. Ini memberi persetujuan dan memantau semua analisis. Terakhir adalah validasi yang sesuai telah dilaksanakan serta pelatihan awal dan persiapan bagi personil pengawasan mutu. Ini bisa kalian baca sendiri ya, tapi ingat ini biasanya keluar di tes ujian apoteker. Nah, ada sama quality assurance nih, ada pemastian mutu. Ini kalau ini pengawasan mutu, ini pemastiannya. Bisa kalian baca sini penerapan sistem mutu, ikut serta dalam atau memprakarsai pembentukan manual mutu perusahaan, memprakarsai dan mengawasi audit internal ya. Pengawasan terfungsi bagian pengawasan mutu. Jadi pengawasan mutu itu diawasi oleh pemastian mutu dia. Atau enggak memperkasai dan berpartisipasi dalam pelaksanaan audit eksternal. Dan terakhirlah mengevaluasi dan mengkaji catatan batch produk itu maksudnya. Karena nomor-nomor batch itu, nah ini tugas dari 3 apoteker. Nanti kalau kerja di pabrik, inilah yang kalian kerjakan. Kalian di bagian apa nih? Produksinya kah? Pengawasan mutu kah? Atau pemastian mutu? Jadi biasanya produksi itu akan diawasi oleh pengawasan mutu, dan pengawasan mutu diawasi oleh pemastian mutu. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Dari saya belum, Bapak. Oke. Dari saya Semuanya belum. paham ya? Oke, kalau tidak ada, saya enggak usah ini tugasnya, enggak usah dipresentasikan, tugas saja. Jadi tugasnya nanti mungkin masing-masing kelompok itu dari 6 sampai 8 orang. Berapa jumlahnya ya? Jumlah kalian berapa? Kurang lebih 121. Jumlah
mahasiswanya berapa? 120 ya. Ada kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelas ada berapa orang? Untuk kelas C 31 orang. Satu kelas ada berapa orang? Untuk kelas D 29. Oh, rata-rata 30 ya. Ya, Pak. Kelas B juga bagi 30. Oke. Rata-rata kelompoknya kalau bisa antara 5 sampai 7 orang ya. Rata-rata 5 sampai 7 orang. Jadi kalian kumpulkan setelah UTS saja. Jadi tugas kalian adalah coba jelaskan alur perizinan industri farmasi dan syarat utamanya. Jadi misalnya obat tradisional, apa sih syarat utamanya? Bagaimana sih alur perizinannya dia? Kemudian apa sih yang membedakan antara kosmetik, obat narkotika, bahan baku obat, dan alkas? Sampai sana paham? Jadi ada 5 kelompok, satu kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mungkin NIM 1 sampai NIM 6 gitu, dapatnya obat tradisional. Buat alur perizinannya bagaimana? Setelah bikin alur perizinannya tuh, apa sih syarat utamanya dia? Kemudian apa sih yang membedakan antara 4 industri ini? Nah, sampai sana paham nggak? Paham, Mbak. Oke, ada pertanyaan nggak? Dikumpulkan setelah UTS saja ya. Ada pertanyaan nggak lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk format pembuatan tugasnya bagaimana, Pak? Baganya tuh kayak gini aja bikinnya. Untuk alur perizinannya tuh kayak gini aja bikinnya. Kayak bagan ya. Seperti untuk bagannya gitu. Kemudian setelah kalian buat bagan dalam Word aja ya. Kemudian syarat utamanya apa sih untuk farmasi obat tradisional? Mungkin harus ada apoteker gitu mungkin. Nah, setelah kalian buat syarat utamanya, apa sih yang membedakan antara syarat yang membedakan antara obat tradisional, kosmetik, narkotika, bahan baku obat, dan alkas? Dalam bentuk kayak tabel buat saja. Paham ya? Paham, Pak. Berarti Paham, kita buatnya kayak bagan dulu, Pak ya? Ya, untuk alur perizinannya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain nggak? Dari saya belum, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Mengenai profesi untuk farmasi industri sama farmasi klinis. Kalau misalnya kita mengambil basicnya di industri, Pak. Terus tapi di lapangan nanti kita mau kerja juga di klinis. Apakah itu boleh, Pak? Boleh, boleh. Kalau apoteker itu nggak ada subbab gininya ya, nggak ada bidang peminatannya, nggak ada spesialis peminatannya dia. Yang kalian diperhatikan adalah ketika kalian misalnya kerja di industri, itu hanya bisa 1 kali praktek aja. Yang saya jelaskan kemarin itu. Nggak bisa kalian ke pelayanan lagi kerja. Tapi kalau di pelayanan, nggak bisa kalian kerja, kalau di pelayanan kalian nggak bisa kerja di industri. Itu aja yang jadi permasalahan. Jadi kalau nanti kalian misalnya, sukanya industri nih, ngambil mata kuliah industri, tapi ketika kerja, kalian ternyata kerja di klinis, boleh, nggak masalah. Yang kalian dibutuhkan cuma SRTA saja.
Tapi ingat, kalau di industri nggak boleh kerja lagi di pelayanan. Tapi kalau udah kerja di pelayanan, nggak boleh kerja lagi di industri. Karena industri itu diminta adalah penanggung jawab. Sampai sana paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, kalau nggak ada peminatan ya, kalau S2 baru ada peminatan S2. Ada industri, ada bahan alam, ada klinis. Nah, kalau apoteker sama farmasi nggak, semua dipelajari deh. Ketika kalian apoteker, semua dipelajari. Kalian akan praktek di industri, rumah sakit, TBF, puskesmas, dapat praktek pelayanan kefarmasian. Jadi nggak ada pembagian subbab gitu dia. Tetap hanya berlaku satu SRTA. Jadi SRTA itu bisa ke mana saja. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain nggak? Dari saya tidak lagi, Pak. Iya, nggak ada ya. Yang lain? Sebelum saya akhiri? Dari saya tidak, Bapak. Dari saya tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, boleh pertemuan hari ini saya akhiri? Boleh, Ya, Pak. Boleh, Bapak. Oke, kalau itu selamat siang ya. Selamat siang, Siang, Pak. Pak.